Baik, selamat sore saudara semuanya. Senang bisa berdiskusi panjang lebar terkait dengan kegiatan pada sore hari ini ya. Oke, dimulai dari siang tadi ya. Baik, yang pertama kita lihat pertanyaan terkait dengan pentingnya bimbingan dan konseling di SD. Tadi udah dijelaskan ya. Nah, untuk sederhananya, bimbingan dan konseling ini sangat penting dari setiap ranah sekolah, tidak terkecuali di SD. Contohnya saja dalam bidang pribadi anak. Siswa paham tentang dirinya, paham tentang potensi, apa kelebihannya, kemudian apa kekurangannya. Ini sangat penting ya saudara, karena bagaimana mungkin seseorang bisa melejit ketika dia tidak mengenal who am I, siapa saya. Termasuk juga dalam bidang agama, tentang siapa dirinya terkait dengan hamba Tuhan, yang mana tentunya dia punya tanggung jawab untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik di sekolah. Nah, ini bagian peran dari konseling. Kemudian, ketika siswa itu berada di sekolah, pertama tentunya dia siswa baru misalnya. Tidak semua anak bisa menyesuaikan diri dengan baik. Perpindahan dari PAUD ke SD itu terkadang menimbulkan kultur shock. Nah, yang berdampak kepada siswa mogok sekolah, tidak benar-benar merasakan kenyamanan ketika berada di sekolah, sehingga konseling juga berperan agar siswa itu sedikit demi sedikit siap menerima lingkungan dan mau berteman dengan teman-teman sebayanya, termasuk kakak tingkatnya. Kemudian untuk siswa di kelas, pastinya terkadang yang namanya manusia, kita ada punya kendala, punya masalah, apakah mungkin di sosial dengan teman, atau mungkin kendala pribadi yang lambat memahami pelajaran, ataupun permasalahan di keluarga. Nah, kalau kita tekankan kepada guru yang mengajar saja, idealnya sebenarnya mereka kewalahan karena mereka banyak berfokus kepada pembelajaran. Nah, namun karena di sekolah SD belum semua ada guru BK, maka guru dari calon-calon PGSD atau PGMI ini diberikan yang namanya dikatakan sebagai bekal lah ya. Nah, bagaimana nantinya agar anak didik kita mampu berkembang secara optimal. Kemudian, kalau di bidang karir misalnya, kalau anak SD dia hobinya apa, mau mengembangkan potensi apa, orang tuanya nanti minta pendapat anaknya misalnya masuk di bakat atau les apa. Nah, paling tidak guru-guru yang ada di kelas itu sedikit tidaknya memahami potensi, anak ini lebih ke linguistik misalnya, lebih ke bahasa. Dia cocok dari kegiatan-kegiatan yang mengandalkan percakapan, atau dia hebat dalam hal melukis, dalam hal apalagi misalnya kiroah, bacaan, mengajinya misalnya ya. Nah, untuk selain itu, ketika dia sudah lulus, maka siswa ini akan memilih sekolah mana yang lebih pas. Apakah mungkin di tingkat MTS, atau mungkin masuk di yang negeri atau swasta, atau mungkin langsung ke pesantren. Nah, kalau ada guru BK, idealnya mereka bisa berkonsultasi. Terutama ini biasanya untuk anak-anak SMP yang ke SMA, atau di SMA dia mengambil jurusan apa, kemudian ketika lulus dia masuk di kampus yang dengan notaben banyak pilihan-pilihan jurusan, dia ngambil apa. Nah, sehingga konseling ini berperan dalam hal itu. Kemudian
ketika dia sudah paham dirinya, kemudian kelebihan, mampu menyelesaikan dan terbantu penyelesaiannya dari guru, tentunya diharapkan siswa itu dapat berkembang secara optimal, dan tentunya dia bisa memberikan kontribusi di masyarakat, kemudian juga di lingkungan pekerjaannya ketika nanti sudah dewasa. Nah, tentunya kalau di masyarakat, di keluarga, bisa dimulai ketika anak itu sudah kecil ya. Kemudian untuk apa lagi misal pertanyaannya ya, hambatan ya. Oke, hambatan guru dalam kegiatan konseling. Nah, jadi saudara, untuk kegiatan konseling ini ada beberapa hambatan yang tentunya ini tidak berjalan dengan langsung mudah ya. Artinya terkadang ada saja, misalnya dari guru BK sendiri. Kadang ada guru BK yang mungkin kurang menguasai teknik konseling misalnya, ataupun pelaksanaan konseling lain, dan termasuk juga dia misalnya lupa dalam konteks strategi, tapi itu bisa dilakukan solusi dengan berdiskusi dengan teman sejawat. Kemudian kendala lainnya adalah kepada siswa. Maksudnya apa? Terkadang dalam pelaksanaan konseling ada siswa yang tidak mau terbuka, yang masih merasa ragu untuk menceritakan. Nah, biasanya kalau seperti ini, guru BK harus meyakinkan bahwa apa yang mereka bincangkan itu bersifat rahasia. Sehingga terkadang keraguan siswa atau klien itu karena dia takut apa yang dia ceritakan itu terbongkar ataupun mungkin tersebar. Kemudian guru BK idealnya mampu berkontribusi dalam proses penyelesaian masalah agar siswa memang benar-benar yakin bahwa guru tersebut mampu mengatasi permasalahannya. Kendala lain kita lihat terkadang kita tidak dinafikan ya, juga ada keterkaitan dengan sistem. Apakah mungkin kendalanya dari pemahaman kepala sekolah atau masyarakat awam terkait dengan konseling, atau mungkin BK hanya untuk orang bermasalah saja, atau BK hanya untuk tempat yang mendapatkan hukuman. Nah, ini juga menjadi kendala keoptimalan BK mengenai penyelesaian masalah terkait dengan klien-klien siapa saja yang perlu ditangani di lapangan. Kemudian dalam konteks kendala lain, orang tua misalnya. Nah, apakah orang tua sulit ditemui, atau mungkin sulit berkomunikasi, ataupun orang tua yang belum benar-benar memahami, artinya dia misalnya selalu membela anaknya, atau dalam konteks orang tua yang sulit bekerja sama ya. Nah, sehingga memang secara ideal orang tua tentu melihat anaknya secara positif dan selalu membela. Artinya terkadang kita kurang objektif melihat suatu kejadian karena kedekatan. Nah, sehingga memang kebijaksanaan menyikapi suatu masalah termasuk orang tua kepada anak ini sangat diperlukan ya. Kemudian untuk komitmen anak ini juga terkadang menjadi kendala ketika anak mengatakan ingin berubah, misalnya sering cabut, main game misalnya ya, tapi ternyata setelah 1 minggu dia kembali lagi. Nah, tentu ini perlu dievaluasi juga terkait pelaksanaan konseling dan komitmen anak. Selanjutnya, pertanyaannya bagaimana menangani anak yang pemalu dan cenderung minder ya. Yang pertama, kita telusuri, cari tahu dulu nih, anak ini pemalunya karena apa. Misalnya,
karena didikan dari orang tua yang cenderung otoriter, menyalahkan ketika dia berbicara, atau mungkin tidak adanya demokrasi di rumah, atau mungkin anak yang selalu dikucilkan, apakah oleh keluarga atau oleh teman, atau memang kepribadiannya yang lebih kepada kepribadian kurang show up ke sosial misalnya ya. Nah, kita cari tahu dulu sembari kita lakukan pendekatan kepada anak. Nah, jangan kita langsung memvonis atau memandang tidak baik, karena sebenarnya kalau malu pada tempatnya itu baik. Karena generasi kita sekarang ini krisis dengan rasa malu, bergoyang di TikTok ataupun mungkin kegiatan yang di luar dari sifat malu pada yang biasanya gitu ya. Nah, tapi ketika seseorang ingin maju, berpendapat di depan umum, kemudian terus menggali potensi, nah tentu ini dapat menghambat kalau seseorang terus malu dalam artian tidak percaya diri. Nah, untuk selanjutnya setelah anak terbuka, kita bisa mencontohkan misalnya ada tokoh-tokoh dia malu misalnya karena gemuk. Kita cari tokoh yang mungkin secara physically gemuk tapi dia selalu pede dan terus maju bahkan sukses. Nah, ini menjadi contoh apakah melalui foto ataupun film-film edukasi. Ini sangat bagus saudara, film edukasi terkait dengan anak-anak atau orang yang dulunya minder terus percaya diri. Kemudian stimulus anak ketika pembelajaran. Nah, apakah mungkin ketika kerja kelompok atau mungkin libatkan anak agar dia merasa dihargai. Misalnya ketika nulis mungkin kita ajak dia yang menulis di depan, mewakilkan atau mungkin menghapus. Nah, ini juga sedikit demi sedikit anak melatih, termasuk juga bergaul di sosial ya. Dan kita juga harus mensupport, memberikan reward, baik itu berupa pujian ya, hal yang terkecil ketika anak itu sudah mengalami kemajuan. Nah, jangan sampai anak yang salah kita komplain tapi kemajuannya kita diam. Kita juga perlu melihat apakah ada keluhan lain atau kendala lain, seperti dia misalnya dicemooh atau apa. Nah, belajarlah, berikan motivasi untuk anak tetap cuek terhadap hal-hal yang dapat menghambat kemajuan anak tersebut. Dan tentunya kita harus melihat perkembangannya dari waktu ke waktu, jangan sampai kita lepas begitu saja, karena anak-anak ini memang butuh yang namanya rangkulan bimbingan ya. Oke, selanjutnya beda ini terkait dengan dukun ya. Dukun itu penyelesaian masalah, BK juga masalah. Bedanya apa? Nah, ini unik ya. Saya belum banyak berbicara tentang perdukunan karena spesifikasi keahlian untuk membicarakan hal tersebut saya tidak memiliki wewenang banyak karena memang bukan di sana ya. Namun dalam konteks bimbingan konseling ini lebih kepada bersifat ilmiah, kemudian juga knowledge ya, pengetahuan, termasuk juga profesional. Nah, profesional itu artinya memang ada jenjang pendidikannya, tidak tiba-tiba jadi BK, jadi konselor gitu ya. Bahkan saudara jadi guru SD pun mesti harus sekolah dulu gitu ya. Dan ini menempuh pendidikan bukan hanya sehari atau seminggu, bahkan bertahun-tahun. Nah, saya pikir untuk yang terkait dengan dukun seperti itu tidak harus seperti itu gitu ya. Kemudian ada organisasinya. Banyak nih organisasi yang profesional. Organisasi IDI, Ikatan Dokter Indonesia, organisasi IKI, Konselor Indonesia. Nah, tapi kalau organisasi, saya tidak tahu ya organisasi terkait dengan dukun bagaimana, tapi yang jelas saya tidak banyak memberikan ranah terhadap hal tersebut, karena untuk yang BK
kita fokuskan ya. Nah, jadi BK ini lebih kepada profesi, kemudian ada jenjang pendidikan, kemudian juga ada organisasi dan diakui oleh pemerintah, profesi profesionalnya. Dan dalam proses penyelesaian masalah, ini yang menjadi pembeda juga, BK itu identik dengan ada strategi-strategi teori konselingnya. Nah, ini tidak semua hal yang bisa menerapkan, tidak semua orang ya. Tentu harus sesuai dengan profesinya. Kalau tidak, maka cenderung kalau lebih detailnya, kalau kita bukan dokter, misalnya berperan sebagai dokter, maka bisa diindikasikan terjadi malpraktek nantinya. Kemudian apabila kunjungan rumah ini tidak dilakukan terkait home visit bagaimana? Nah, jadi kunjungan rumah ini idealnya dilakukan memang ada. Tapi kalaupun tidak apa-apa, cuman untuk komunikasi kepada wali kelas sebaiknya selalu continue, apalagi kalau jadi guru SD. Ini penting. Kemudian jikalau hal itu sudah terlihat urgen dan penting harus kunjungan rumah, misalnya tiba-tiba drastis dia menjadi anak yang paling bawah nilainya, coba kita lihat apakah mungkin di rumahnya ramai atau terganggu anaknya belajar, atau mungkin orang tuanya sibuk, tidak ada waktu untuk mengajarkan, atau mungkin anaknya sendiri yang pergi, misalnya tetangganya sering ke sana sampai penghujung malam main misalnya ya. Nah, itu boleh, tapi mungkin perlu nanti kebijakan dalam hal manajemen waktu. Kemudian bagaimana agar konseling ini sesuai dengan kebutuhan? Ini kalau dalam konseling itu ada beberapa instrumen need assessment namanya. Idealnya biasanya konseling ini dilakukan sesuai kebutuhan, karena sekolah pedesaan belum tentu kebutuhannya sama dengan sekolah perkotaan. Nah, artinya masing-masing sekolah ini punya kebutuhan yang berbeda. Kalau di sekolah A banyak kasus tentang anak yang nakal, tapi di tempat yang B misalnya dia tidak banyak, sebenarnya tidak ada anak nakal ya, tapi artinya anak yang perlu diperbaiki dalam konteks kepribadian atau perilakunya. Kalau sekolah yang B misalnya lebih kepada anak yang lebih ke anak yang mengalami motivasi belajar turun ataupun malas, maka tentu materi bahasan itu lebih diutamakan sesuai dengan kebutuhan. Caranya ada namanya IKMS, ada namanya AUM, alat ungkap masalah, ada namanya DCM, daftar checklist masalah. Ini item-item namanya item penyelesaian masalah. Artinya item yang digunakan untuk mendiagnosa agar nanti kebutuhan konseling itu pelaksanaan konseling sesuai kebutuhan ya.